Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat lahir batin, dan juga kesempatan. Kalau kita mengkaji dari nikmat iman dan Islam, alhamdulillah Allah masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita petunjuk untuk selalu mengesahkannya, untuk selalu menyembahnya, dan untuk selalu meminta ampunan, meminta pertolongan dalam hidup kita. Dan insya Allah apapun yang kita minta, Allah akan selalu mendengar dan menjawab, dan juga membalas atau memberikannya. Yang kedua, jika kita mengkaji dari sehat lahiriah dan batiniah, kalau kita hanya sehat lahiriahnya saja tanpa sehat batiniah, otomatis kita tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah merasa nyaman, dan maaf, istilahnya adalah seperti orang yang tidak memiliki akal atau tidak memiliki rasa untuk sensitif terhadap masalah-masalah yang ada. Kemudian jika kita hanya sehat secara batiniahnya saja sedangkan lahiriahnya sakit, yang ada kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Yang ada kita hanya terbaring lemas di atas kasur, memakan obat-obatan yang begitu banyak dan begitu menyulitkan bagi kita. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan begitu nikmatnya yang besar, yaitu nikmat lahiriah dan batiniah kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberikan nikmat kesempatan. Tanpa adanya kesempatan dari Allah, tanpa adanya takdir dari Allah dengan kesempatannya, kita tidak akan bisa mengikuti jamaah Jumat, tidak bisa mengikuti salat Jumat bersama-sama. Dan Allah masih memberikan itu semua kepada kita. Itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta kita kepada hambanya. Salawat beriring salam selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita. Kita wajib untuk mengikutinya, mengikuti jejaknya, baik dari masalah keluarga hingga masalah lingkungan atau bahkan masalah negara. Jika keluarga kita tidak kita bina, maka akan rusaklah keluarga kita. Jika lingkungan kita tidak kita urus, tidak kita perhatikan, maka rusaklah lingkungan. Dan lebih besarnya lagi, apabila kita tidak memperhatikan negara kita, maka tidak akan pernah merasa nyaman kita hidup di suatu negara. Maka kita wajib yang pertama adalah memperhatikan keluarga terlebih dahulu, kemudian lingkungan, dan ketiga adalah negara. Semoga
Salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah bagi beliau, dan kita selalu selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum melanjutkan khutbah, kita selaku khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga kepada para jamaah umumnya, mari kita selalu bertakwa kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan amarahnya, takut akan azab-azabnya. Kalau ketika kita takut terhadap seseorang, maka kita akan betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kalau kita hormat terhadap seseorang, maka kita akan selalu menganggapnya suatu hal yang lebih penting bagi kita. Maka kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, maka wajib kita takut kepada Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, untuk selalu meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan ibadah kita. Semoga dengan takwanya kita, Allah selalu memberikan jalan kepada kita, memunculkan solusi-solusi dari segala masalah-masalah kita, dan juga memberikan ampunan kepada kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Jumat kali ini akan menjelaskan tentang apa masjid, apa fungsi masjid, dan bagaimana menjadikan masjid itu kokoh secara batiniahnya. Mungkin secara lahiriah masjid itu besar, masjid itu kokoh, masjid itu tinggi, indah, dan banyak dikunjungi oleh orang-orang. Namun jika tidak ada ruhaninya, tidak ada ruhnya, maka masjid hanya sebuah pajangan yang seperti benda-benda bersejarah. Benda-benda bersejarah, bangunan-bangunan bersejarah itu hanya akan dijadikan pajangan dan dijadikan bahan jual beli. Sedangkan masjid tidak pantas untuk kita jual belikan. Siapa yang masuk tempat bersejarah bayar, sedangkan masuk masjid tidak mesti bayar. Kalaupun mau membayarkan, kita bisa menjadikannya itu sebagai infak atau sedekah untuk kelangsungan program-program masjid. Namun jika masjid itu hanya dijadikan sebuah pajangan, tidak akan ada yang bisa masuk. Karena apa? Karena dijaga kebersihannya, tidak boleh orang sembarangan. Kemudian tidak banyak orang yang mengunjunginya. Hanya anggapannya adalah tempat yang cocok untuk dikunjungi, bukan untuk ditempati. Masjid adalah rumah kedua bagi kita selain rumah utama di rumah masing-masing. Maksudnya rumah kedua bagi kita adalah tempat kita untuk mencari kenyamanan dalam beribadah. Namun bagaimana caranya menjadikan masjid itu nyaman untuk beribadah, menjadikan masjid itu nyaman untuk kita jadikan tempat santai, tempat berdiskusi, tempat untuk bermusyawarah, tempat untuk mendidik anak-anak kita. Jadi masjid itu apa? Masjid itu tempat sujud secara bahasa. Dari kata sajada yasjudu, sajadan wa masjidan, bahwa sajidun wa dzaka masjudun, usjud la tasjud. Masjidun, tempat sujud. Kalau misalkan kita hanya satu orang tempat sujud, cukup di rumah saja. Tapi kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk membangun kualitas sosial, bukan kualitas ibadahnya saja. Mungkin kita khusyuk setiap dari takbiratul ihram sampai salam itu hafal semua doa-doanya, faham semua artinya, dan itu kualitas ibadah kita. Tapi
kalau kita melihat dari sisi sosialnya, kalau sholat sendirian, alangkah sedikitnya yang kita dapat. Namun kalau kita melihat secara sosial, bertemu sama saudara, bertemu dengan kawan, bertemu dengan teman-teman tetangga, atau bahkan bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, kita bisa jadi kenal. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa untuk kalian saling mengenal, kata Allah. Dengan masjid, adanya masjid kita berkumpul. Kalau kita contohkan di kampus ini, dari fakultas kedokteran sampai fakultas agama Islam, kumpul semua di sini. Ada yang belum kenal dari fakultas kedokteran, saling kenal dengan fakultas agama Islam. Ada yang kenal dengan fakultas ekonomi dengan fakultas kesehatan. Ada yang dari hukum dengan pendidikan. Ada yang saling membutuhkan dari fakultas ekonomi mau membangun gedung. Misalnya ada teknik, fakultas teknik disamperin untuk meminta bantuan membuat sekian bangunan, bagaimana caranya membangun gedung yang lebih efektif, lebih bagus, lebih nyaman. Kemudian melihat lagi di sisi kesehatan, bagaimana menjadikan gedung ini menjadi sehat, lebih efektif, tidak terlalu banyak makan tenaga, tetapi nyaman bagi kita. Itu gunanya masjid, untuk membangun persaudaraan, membangun usaha satu sama lain. Yang kaya dengan yang belum kaya. Yang kaya punya masalah, rumahnya mau dibangun. Kebetulan jamaah yang lain ada orang-orang yang tukang bangunan. Akhirnya bertemu satu sama lain. Akhirnya si tukang bangunan lagi kosong kerjaan, yang kaya yang membangun rumah butuh pekerja. Yang akhirnya terjadilah transaksi di lingkungan masjid, bukan di dalam masjid ya. Karena transaksi di dalam masjid itu dilarang. Transaksi di lingkungan masjid, saling akad. Dan kemudian ada yang sakit, jamaahnya yang sakit, yang sering sholat jamaah, ini kemana nih? Saling memperhatikan. Ketika diketahui bahwa dia sakit, dijenguk, saling menjenguk, saling mengunjungi. Apabila ada yang sedang berhajat, memiliki acara, diundang. Apabila masjid butuh bantuan untuk membangun, memperluas bangunan, memperluas wilayah, maka masjid membutuhkan jamaah yang sukarela membantu masjid. Yang kemudian masjid difungsikan untuk bermusyawarah. Kalau kita melihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW, fungsi masjid yang sesungguhnya dapat dirujuk pada sejarah paling awal, yaitu penggunaan masjid pada masa-masa khilafah, pada masa-masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Tidak hanya bersifat ritual, tetapi sosial. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan pengajian di dalam masjid, zikir, baca Quran di dalam masjid, menghafal Quran. Setelah itu udah pulang. Tidak ada transaksi yang mengatasnamakan Allah. Maksudnya transaksi di sini adalah saling memperhatikan, saling membutuhkan. Ya. Kemudian tempat diskusi, tempat bermusyawarah. Jika ada masalah di lingkungan kita, berdiskusilah, bermusyawarahlah di masjid. Jika ada masalah kekeluargaan, jika percaya dengan pengurus masjid, tolong konsultasikan dengan pengurus masjid. Jika misalnya ada masalah keuangan, misalnya membutuhkan anak sekolah, kebutuhan anak sekolah sedang mepet, datang ke masjid. Masjid tidak bisa membantu misalnya,
karena tidak ada pasokan, tidak ada dana, dicari jamaah yang mampu untuk membantu jamaah yang membutuhkan pendidikan. Apatah lagi kita di kampus Universitas Muhammadiyah, begitu banyak peluang-peluang beasiswa. Ketika ada orang anak kuliahan yang baru masuk, tiba-tiba terjerat hutang di kampus misalnya karena tidak bisa membayar, berkonsultasi dengan pengurus masjid misalnya. Pengurus masjid bisa merekomendasikan atau bisa meneruskannya ke lazismu, bisa meneruskannya ke orang-orang yang dermawan. Jadi masjid bukan hanya sebatas tempat ritual mengaji, berzikir dan sholat berjamaah saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk menghimpun jamaah-jamaah, untuk menghimpun masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Namun sayang, banyak sekarang masjid-masjid begitu banyak yang megah-megahan. Banyak yang meminta di jalan-jalan, meminta bantuan di jalan-jalan. Boleh, tetapi kalau misalkan untuk renovasi meminta di jalan, apakah pantas? Ya, jadi kadang-kadang kita ikhlas tidak ikhlas ketika mau memberikan bantuan masjid. Kadang-kadang mikir, oh iya, masjid udah banyak, kenapa bangun masjid lagi? Daripada bangun masjid di tengah kota, lebih baik membangun masjid di pelosok daerah, karena mereka masih membutuhkan tempat-tempat yang nyaman untuk beribadah. Jamaah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Fi buyuti adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah ditinggikan, yaitu mengagungkan nama Allah. Nama Allah kita tinggikan setinggi-tingginya. Kemudian disebut nama Allah dengan menyebut dengan pasrah bahwa kita butuh Allah. Yang kemudian berzikir kepada Allah pada setiap pagi dan petang, karena setiap pagi dan petang adalah permulaan dan akhir dari usaha kita dalam mengais rezeki. Memakmurkan masjid ada dua bentuk yang tadi, membangun bangunannya, membangun fasilitasnya, apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang ternyaman selain rumah. Yang kedua, memakmurkan ruhnya. Memakmurkan ruhnya itu menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk mencari solusi para jamaah, mencari solusi dari hal-hal yang wajar. Kalau tidak wajar itu tidak terlalu dipentingkan dan bahkan dihindari. Kemudian Allah itu sangat mencintai masjid dibanding pasar-pasar, meskipun pasar banyak uangnya, meskipun banyak keuntungannya, tetapi Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah selalu mencintai masjid dibanding pasar-pasarnya. Seperti hadis riwayat Muslim, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat-umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang kejahatan, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjid-masjidnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menceritakan atau membahas tentang bahaya ketika kita membangun banyak masjid tetapi tidak ada isinya. Itu suatu kebahayaan, tingkat kebahayaan yang tinggi, salah satu tanda akhir zaman atau menjelang hari kiamat. Maka kepada para jamaah, mari kita satukan hati, satukan pikiran, bagaimana caranya kita jadikan masjid ini menjadi tempat yang begitu nyaman, tempat yang begitu mengasyikkan untuk kita berdiskusi, tempat kita bermusyawarah, tempat kita belajar dan berlatih. Maka insya Allah masjid akan menjadi tempat yang lebih makmur daripada pasar-pasar. Karena 2 tahun yang lalu, 2 tahun belakangan kita sudah merasakan bahwa masjid lebih sepi dibanding pasar. Maka ada saatnya kita sekarang untuk mengubah itu semua, memutarbalikkan itu semua. Sekarang saatnya kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari khutbah yang disampaikan tadi, yang pertama, marilah kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai titik nadir kita, sampai titik nafas terakhir kita, sampai titik di mana kita menghembuskan nafas terakhir. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirikanlah solat dengan berjamaah di dalam masjid, memakmurkannya bukan hanya dengan solat tetapi berjamaah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian tunaikanlah zakat, infak, sedekah Anda. Tunaikanlah selagi kita masih memiliki kecukupan. Ingatlah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ingatlah orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Kemudian hanya takut kepada Allah. Kemudian jadilah hamba Allah yang selalu mengunjungi masjid, rindu akan masjid, dan selalu mengisi masjid-masjid dimanapun Anda berada dengan mengisi berbagai ilmu seperti membaca Al-Quran, mempelajari arti-arti Al-Quran, mempelajari fikih, mempelajari akidah, mempelajari akhlak, dan mempelajari kondisi lingkungan kita di dalam masjid. Semoga apa yang kita panjatkan hari ini, apa yang disampaikan khatib hari ini menjadi ibrah, menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersemangat ke dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma
اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.